PKL maupun UMKM. Saat ini saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang masa depan PKL UMKM di negeri ini yang sebagaimana kita tahu masih belum memiliki nasib yang lebih baik dibanding usaha-usaha lain yang ada di Republik ini. Pak Ali ini, meski dia seorang dokter spesialis atau dokter ahli bidang ahli kekebalan tubuh, tapi dengan ikhlas dan tulus bertahun-tahun mau menangani, melindungi PKL dan UMKM, gitu Pak Ali ya? Iya. Kalau saya menyebut beliau ini orang gila karena meninggalkan semua kemewahan ataupun pendapatan yang dihasilkan seorang dokter. Mungkin Anda tahu ya bagaimana seorang dokter pendapatannya, mendapat pujian dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, terutama pasien. Pak Ali, Ya, Bang. kira-kira kenapa Anda itu mau mendalami, melindungi atau melihat PKL UMKM? Ada apa sebenarnya? Apa kegelisahan Anda di sini? Ya, terima kasih Bang Ali Akbar Sulaiman. Beliau ini 14 tahun ikhlas juga mendampingi saya, baik waktu itu sebagai pimpinan umum Harian Terbit, hari ini sebagai Pimret ABN News ID dan salah satu wartawan senior di negeri kita ini. Saya ini banyak pihak yang bertanya kenapa dokter berkenan atau mau terjun langsung mendampingi pedagang kaki lima UMKM di Republik ini. Presiden SBY, Presiden Jokowi, termasuk salah satu yang paling saya kenal ketika saya terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia di Munas keempat 14 Maret 2011. Yang pertama kali telepon saya adalah almarhumullah Dr. Adi Sasono. Beliau mengucapkan selamat dan menyampaikan, Mas Ali, sampai satu-satunya dokter di dunia yang mau mandegani tata kelola dan pendampingan kepada pedagang. Bang Ali Akbar, saya ini berangkat dari keluarga yang tidak memiliki sebuah hal yang bisa untuk foya-foya atau serba terbatas. Saya dibesarkan di pinggir lor Kali Berantas, pelosok kampung Mojokerto Jawa Timur, 7 bersaudara, laki semua. Dan sejak kecil kami ini sudah bekerja, Bang Ali Akbar. Saya ini pernah jualan kerupuk soleh, tahu soleh, jualan layang-layang, kuli bangunan, tukang, setrum aki, bahkan terakhir sampai semester 7 di Fakultas Kedokteran Brawijaya Malang, saya masih Sabtu Minggu nyupir angkutan pedesaan. Ketika tahun 2010, 2009, saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Politik Barisan Indonesia Barindo didatangi kawan-kawan pejuang pedagang kaki lima. Ini harus segera munas, sudah terlambat dan sebagainya. Saya bilang, saya bantu sepenuhnya. Dan karena keterpanggilan hati, karena pernah mengalami sendiri menjadi pedagang kaki lima, pernah mengalami jadi orang miskin, Bang Ali Akbar, orang miskin itu tidak punya cita-cita. Harapan hidupnya cuma satu, bisa mengalir rezeki, ngisi perut keluarga, dan buru-buru mikir anak sekolah sampai sarjana itu nggak ada.
Jadi orang miskin itu hampa harapan dan cita-cita. Karena landasan itulah ketika saya diminta untuk maju sebagai ketua umum, saya bismillah atas nama Tuhan, dan saya anggap amanah ini berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya harus mendedikasikan hidup saya untuk berjuang dan mengabdi. Bagaimana rakyat kecil, kaum elit, pelaku ekonomi rakyat kecil, baik itu asongan, kopi keliling, los pinggir jalan, warung kelontong, pedagang pasar, dan kawan-kawan yang lain, itu hidupnya lebih baik, lebih sejahtera. Tidak seperti hari ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya pasti dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Minimal Bang Ali Akbar, yang menjadi korban dalam petik adalah istri dan anak-anak saya. Bahkan mereka sering bertanya, kapan Bapak praktek kembali? Secara ekonomi, saya ini sejak 2011 sampai 2026, yang awalnya mantan Ketua Umum Bakomnas Tembaga PBHMI 95-98, Wakil Ketua Umum Bidang Politik Barisan Indonesia ketika SBY berkuasa, berputar 180 derajat. Kehidupan yang serba glamor sebelum 2011 menjadi serba terbatas, dan itu korban pertama adalah keluarga saya. Namun saya bersyukur, istri saya luar biasa. Anak saya 2 ini, saya bersyukur Pak, tidak pernah saya tungguin, mendampingi rakyat keliling Nusantara, dari seluruh Indonesia, dari semua pulau. Saya hanya bisa bersyukur. Anak saya pertama, Muhammad Jadilan Aryansyah Putra, lulus dari Teknik Kimia Universitas Indonesia. Yang kedua, Nabila Alian Lasari, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang paling penting, anak saya dua-duanya rajin sholat, ngajinya fasih dan pintar. Itu saya syukuri betul. Yang kedua, Bang Ali Akbar, banyak yang bertanya sama saya juga. Ketika Dr. Ali Masun MBiomed dekat sama Susilo Bambang Yudhoyono, dekat sama Hatta Rajasa, dekat sama Joko Santoso, almarhum Panglima TNI dan yang lainnya, apakah Dr. Ali tidak memanfaatkan itu untuk ekonominya supaya stabil, bahkan memiliki kekayaan? Jawaban saya cuma satu, Pak. Itulah kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tergiur untuk memperkaya diri, karena saya ini berangkat dari kampung, dari orang miskin. Kalau sudah bismillah nggak boleh ditarik lagi. Saya bisa bayangkan Pak, mohon maaf nih, saya ini oposisi selama 12 tahun sejak Jokowi jadi Gubernur DKI. Bang Ali Akbar bisa bayangkan kalau saya pegang uang waktu itu. Saya ini kalau sudah bertekad tidak boleh ada yang menghalangi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hari ini sebagaimana saya tegaskan pada saat Harla Abdi ke-25 di Bumi Mojopahit, Mojokerto, Jawa Timur, bahwa apa yang saya miliki, ilmu saya sebagai seorang dokter ahli kekebalan tubuh, itu saya dedikasikan untuk mengobati penyakit ekonomi rakyat kecil, PKL, UMKM, yang sampai hari ini belum ada yang bergeser. Walaupun Presiden Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8 ini, sejak kampanye Pilpres, sejak dilantik sampai tahun 2026, secara statement sangat berpihak kepada rakyat kecil, PKL, UMKM. Dokter, sebelum ke sana, Ya, sekarang jumlah PKL yang kita ada berapa? Dan apa yang Anda lihat dari Anda keliling, temuin warkop, ketemu pedagang warung Tegal, ketemu
pedagang-pedagang lain yang di bawah lah kita bilang, itu apa yang Anda lihat dan apa kegelisahan mereka itu apa? Yang pertama Bang Ali Akbar, jumlah UMKM di Republik based on statistik 64,5 juta. Artinya kalau satu UMKM itu menghidupi 3 orang, Abang bisa bayangkan 180 sampai 200 juta merupakan ranah perut rakyat yang dihidupi, diisi dari pelaku ekonomi rakyat kecil. Ya. Apa yang menjadi persoalan problem mendasar yang digelisahkan mereka? Bang Ali, saya ini sudah 14 tahun berjuang di ranah pelaku ekonomi rakyat kecil. Sejak 2011 bulan Maret terpilih jadi ketua umum API yang keempat. Ya. Satu, Bang, ekonomi rakyat kecil PKL UMKM di Republik ini belum ada kepastian hukum atas tempat dan lahan usahanya mereka. Ini yang sering saya usulkan kepada pemerintah agar Perpres 125 2012 tentang koordinasi perataan PKL dan UMKM itu dinaikkan statusnya menjadi sebuah undang-undang. Kasih kepastian rakyat di mana boleh berjualan, kapan boleh berjualan. Jangan hanya dijadikan komunitas politik sebelum pemilu dirangkul seakan-akan DPR, bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden berpihak sama rakyat. Nanti kalau saya terpilih bebas berjualan dan diatur dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kapasitas building mereka itu sangat rendah. Apalagi menghadapi era digital ekonomi yang semua serba canggih. Kemudian yang ketiga, akses permodalan. The majority rakyat kita terjerat renten. Apalagi sekarang ada renten online. Itulah yang menyebabkan sampai detik ini Bang Ali Akbar, plafon kredit untuk PKL, UMKM atau ekonomi rakyat di Republik ini itu baru 18% dari totalnya plafon. Semestinya negara berkembang menganjak kepada negara maju minimal 40%. Artinya apa? Negara tidak serius hadir untuk melakukan perlindungan, melakukan pendampingan dan pemberdayaan pelaku ekonomi rakyat. Sebagai contoh Bang Aryan, Pak, tahun 2007 era Susilo Bambang Yudhoyono itu pertama kali digelontorkan program kredit usaha rakyat. Sampai 2026 ini sudah ribuan triliun Pak Aryan, Pak. Tapi impactnya kepada ekonomi rakyat boleh dikatakan tidak efektif, bahkan zero. Kenapa? Karena negara tidak pernah serius melakukan pendampingan. Jadi kita kucurkan kur tanpa pendampingan itu sama dengan menggarami garam di laut. Jadi kalau mereka dibina, diberdayakan, dimanusiawikan, ini nanti bisa berdampak terhadap ekonomi bangsa. Bukan hanya berdampak, Pak, tapi mereka akan menjadi pilar utama perekonomian bangsa, pilar utama kedaulatan ekonomi bangsa. Kenapa? Hari ini 60,1% produk nasional bruto itu dari pelaku ekonomi rakyat. 97% lapangan kerja atau 127 lapangan kerja dari pelaku ekonomi rakyat dan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi 55%. Yang terakhir, Pak, Indonesia ini menghadapi sebuah tantangan yang sangat berat tahun 2030 ketika gagal mencetak ekonomi rakyat UMKM sebanyak 100 juta yang ada dan unggul. Indonesia mendapatkan malapetaka demografi, bukan puncak bonus demografi. Pengangguran, kemiskinan, bahkan kelaparan akan membludak di seluruh tanah air. Oleh karena itu, saya minta negara hadir. Dan melalui kesempatan ini, saya minta kepada Presiden evaluasi total kredit usaha rakyat. Ya kan Presiden, Anda bilang sangat berpihak kepada PKL dan UMKM. Ya.
Itu antara lain dia bikin kebijakan penghapusan utang Ya. kredit macet, sehingga PKL UMKM yang kreditnya macet bisa ambil kredit baru. Ya. Lalu digitalisasi, Ya. ya, plus pemberdayaan. Ini gimana? Kenapa ini kok presiden sudah begitu semangat? Apalagi kita lihat bagaimana tadi dokter bilang PKL UMKM kita itu akan menentukan, sangat menentukan perekonomian bangsa, menyelamatkan ratusan orang atau puluhan juta orang mendapat pekerjaan di tengah-tengah pemerintah tidak bisa memberikan pekerjaan. Ini kenapa? Ada apa ini? Ada apa dengan politisi kita? Ada apa dengan wakil rakyat kita? Ada apa dengan menteri-menterinya gitu? Ngapain aja mereka? Apa hanya sekedar sudahlah, nanti ketika saya nanti mau jadi pejabat apa, saya seperti Anda tadi bilang, saya kampanye aja, seakan-akan berpihak pada UMKM. Ini ada apa, Pak Ali? Yang pertama, Bang, saya mengenal Prabowo Subianto dan memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk jadi presiden itu sejak tahun 2014. Waktu itu saya resmi mendukung Prabowo. Saya sudah bicara puluhan tahun, Indonesia ini sangat paradoksal. Negara bangsa yang sangat besar, terkaya, strategis di dunia, tapi mendadak kerdil, miskin, dan harkat martabat bangsanya dilecehkan bangsa lain. Itu satu. Yang kedua, saya bagian dari yang mengkampanyekan Pilpres 2024, dan saya mendengar sendiri statement Presiden Prabowo Subianto. Saya lebih bangga, lebih menghormati, bahkan memuliakan pedagang kaki lima, pedagang bakso, UMKM dibandingkan yang lain karena rezekinya halal. Dan apa yang disampaikan Prabowo Subianto sejak Pilpres dilantik sebagai presiden sampai hari ini, ketika ada bencana banjir bandang di Sumatera dan tragedi-tragedi yang lain, selalu menyampaikan sikap tegasnya menghapus kemiskinan, berpihak sama ekonomi rakyat, dan yang lainnya. Pak Ari Akbar 15 November 2024, Prabowo membuktikan diri dengan menerbitkan PP 47 2024 menghapus utang 1 juta UMKM. Ya, betul. Ini bukti konkret Prabowo berpihak sama ekonomi rakyat. Pertanyaannya, kenapa sampai 2026 bulan Januari saat ini baru 66.000 dari 1 juta yang dihapus utangnya? Ini menjawab pertanyaan Bang Ali Akbar. Yeah. Kemudian Februari, ya, saya sebagai pelaku nih, tanggal 2 Februari malam di salah satu TV swasta, saya sampaikan pelarangan pengecer atau pedagang kaki lima menjual gas melon subsidi 3 kg. Ini bukan soal bermanfaat untuk masyarakat atau tidak bermanfaat, tapi ini tidak sesuai dan bertentangan dengan marwah dan roh kepemimpinan Presiden Prabowo yang sangat berpihak kepada ekonomi rakyat. Dan waktu itu Bang Ali Akbar, saya minta Presiden untuk mencabut, membatalkan kebijakan pemerintah yang menghapus pengecer yang jumlahnya hampir 1,2 juta di seluruh Indonesia ini. Dan saya bersyukur Presiden sangat responsif, terengginas, besok pagi dibatalkan. Dan saya ucapin terima kasih kepada Presiden Prabowo. Saya sampaikan fakta ketiga, Bang Arya. Melalui Purbaya sebagai Menteri Keuangan, Presiden tegas melarang thrifting, Ya. yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Tegas akan memberantas mafia impor ilegal, juga akan memberantas mafia impor pakaian murah dari luar negeri. Namun yang terjadi apa, Bang Ali? Purbaya itu Menteri Keuangan, hanya bisa
berada pada sekup bea cukai. Kalau soal bea cukai selesai di Purbaya, tapi barang ini ada di kementerian lain. Kenapa Mendak diam? Kenapa Menperin diam? Bahkan Menteri UMKM itu mendukung kritik. Ini kan problem. Kemudian yang ketiga, Bang Ali Akbar, jelas Menteri UMKM dipanggil Presiden atas laporan dari Menteri Purbaya, kur di bawah 1 juta tanpa guna. Bahkan Purbaya mengancam kepada Bagi Barat akan diberikan sanksi. Saya juga masih ingat ketika PKL ST dihina oleh salah satu staf khusus Presiden. Saya teriak minta dicopot oleh Presiden. Kesimpulan saya, Prabowo Subianto konsisten, istiqomah, berpihak sama rakyat miskin, berpihak dengan pelaku ekonomi rakyat PKL UMKM sampai detik ini. Namun Bang Ali Akbar, ini tajam di ranah Presiden, tapi tumpul dan tidak berjalan di bawah. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi di Republik ini? Oleh karena itu, momentum ini sangat penting. Yang pertama, saya selaku Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia dan Presiden Kaula Alit Indonesia, yang hari ini memahami betul denyut nadi penderitaan rakyat kecil Kaula Alit di tingkat bawah, Pak Ali Akbar. Mereka ini sudah kejepit, Pak. Sudah kejepit, sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itulah saya minta kepada Presiden untuk segera melakukan langkah-langkah cepat dan tegas. Satu, Pak, Presiden yang tahu betul siapa yang salah ini. Bang Ali tadi bilang, apakah menterinya salah? Itu Presiden yang tahu. Kalau saya sebagai Ketua Asosiasi PKL Indonesia, soal komitmen pemerintah kepada rakyat miskin, rakyat kecil, PKL UMKM sangat tajam di atas, Pak. Tapi di bawah tumpul tidak berjalan, Pak. Dan itu buktinya banyak. Sampai hari ini juga belum ada. Saya tuh mimpi, Pak, pengen pemerintah tunjukkan ke publik mana importer ilegal yang ditangkap. Bagaimana keberlanjutan daripada PP 47 2024? Apakah dibiarkan itu saja? Artinya apa? Di pemerintahan hari ini, Bang Ali Akbar, bukan hanya ada perbedaan visi dan kepentingan antar kepentingan partai politik koalisi Kabinet Merah Putih, tapi sudah ada semacam kuda Troya yang sewaktu-waktu bisa menjelma menjadi sebuah kondisi yang susah atau sulit dikendalikan. Bahkan saya punya kesimpulan, Bang Ali Akbar, Indonesia hari ini memasuki etapa baru, punya resiko terjadi revolusi sosial. Untuk itulah saya minta kepada Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas, langkah cepat. Apa bentuk langkah tegas dan cepat? Kan kebijakan sudah dibuat, dia terlalu terus. Ini apa? Langkah cepatnya apa? Orang yang menangani gak mampu, tidak mau menguasai masalah, atau apa? Ada kepentingan lain? Yang pertama, Pak, Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto itu kan hasil dari koalisi Merah Putih. Satu, yang diperintah sama Presiden memang tidak punya passion di ekonomi rakyat, tidak tahu apa yang dikerjakan. Itu satu. Yang kedua, pos-pos Kabinet Merah Putih yang terkait dengan ekonomi rakyat PKL UMKM ditempati kader-kader partai politik. Tentunya mereka akan mengutamakan kepentingan partainya, bukan kepentingan rakyat. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan yang sangat mendasar visi besar Presiden dengan apa yang dilakukan oleh
anggota kabinet merah putih di lapangan. Presiden perintahkan thrifting dihapus, menterinya mendukung thrifting. Ada yang berbeda, bahkan ada yang lebih berbahaya lagi, Pak. Mohon maaf kalau saya sebut, ada kuda Troya di kabinet merah putih. Kalau ini nggak segera diambil langkah oleh Presiden di tahun 2026, risikonya sangat besar. Dan saya tidak ikhlas kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, kemudian rakyat kecil bangsa ini menjadi korban atas ulah para politisi, para elit di negeri ini yang terus-menerus hanya angkara murka dan untuk kepentingan diri, keluarga, dan golongannya. Kuda Troya itu dari ekonomi rakyat kecil atau dimanfaatkan orang-orang tertentu? Begini Bang Ari Akbar, kuda Troya ini akumulasi dari semua yang terjadi 1 tahun 2 bulan ini. Ada kuda Troya apa yang terjadi banjir bandang di Sumatera. Saya sebagai rakyat kepingin tangkep itu semua yang terkait dengan illegal logging, illegal mining, illegal sawit. Tangkep, umumkan ke rakyat. Itu satu. Kita tahu banjir bandang ini banjir ekologis. Itu satu. Kedua, negara dalam negara di Morowali. Abang pasti ingat apa yang disampaikan almarhum Faisal Basri soal 5,4 juta ton nikel ilegal berada di Tiongkok. Ada kaitan itu. Namun, ya, kuda Troya ini pun ada di ranah rakyat kecil, ekonomi rakyat. Abang pasti bertanya, ketika banjir bandang, mohon maaf, kenapa kementerian yang terkait dengan bantuan sosial tidak ada di sana? Gitu? Ketika Presiden punya instruksi terkait dengan penghapusan utang, thrifting, dan yang lainnya, kenapa nggak terrealisasi? Kuda Troya memang sebuah kekuatan yang sangat besar, Bang Ali Akbar. Namun dinamika, stabilitas politik di Republik ini semua ada di ranah grassroots, Bang Ali Akbar. Kalau rakyat lapar, Bang Ali Akbar, itu sama dengan kita berada di sebuah lahan yang sangat luas, rumputnya kering, bukan hanya dibakar, kena angin sama sinar matahari bisa terbakar sendiri. Ini yang kita tidak ingin. Saya minta Prabowo segera mengambil tindakan tegas. Tindakan tegas ini apakah melakukan resapel terhadap orang-orang yang tidak mampu tadi itu memberdayakan dan memajukan rakyat UMKM dan rakyat kecil ini, ekonomi rakyat kecil? Yang pertama, Pak, Prabowo ini jenderal, orang pintar. Saya pernah diundang ke Hambalang. Orasi Prabowo ini sangat lengkap based on data. Prabowo juga punya segala instrumen atau yang sering dikenal operasi Sandi Yuda dan sebagainya. Prabowo hari ini tahu apa yang mesti dilakukan. Oleh karena itu, saya minta kepada Prabowo, tertibkan itu ketua-ketua partai politik yang hari ini ada di pemerintah. Jangan melakukan langkah-langkah yang buat rakyat marah. Mohon maaf, nenteng beras difoto, dicitrakan itu rakyat marah. Listrik 90% hidup, rakyat juga marah. Kemudian yang lain. Oleh karena itu saya minta satu, Presiden segera menetapkan ketua umum partai politik yang hari ini tengah penderitaan rakyat, banjir bandang, rakyat semakin susah, cuaca tidak menentu. Yang dibicarakan hanya 2029. Bagi saya konyol ini, Republik. Rakyat menderita, sudah bicara 2029, Pilpres, Pileg. Bagi kami, rakyat kecil, tidak penting tuh pilkada. Yang penting perut rakyat terisi, Pak. Ekonomi rakyat bisa berkembang dan unggul. Oleh karena itu, yang kedua,
Loh kalau memang perintah nggak dijalankan, seperti saya ketua umum nih, ada wakil ketua umum nggak menjalankan perintah saya, ya saya pecat, Pak. Bukan segera diganti, Ya. dipecat dengan tidak hormat. Kenapa? Karena ini sudah menyangkut marwah kepemimpinan, sudah menyangkut harkat martabat dan masa depan bangsa dan negeri ini. Begitu Bang Arian, Pak. Oke Pak Ali, soal PKL, Ya, UMKM, kalau misalnya suatu waktu Anda itu diminta Presiden Prabowo untuk menangani ini, apa yang pertama Anda lakukan? yang pertama Bang, pasca Pilpres 2024, kawan-kawan datang. Pak Dokter, perjuangan pengabdian sudah panjang, mendalam. Bekal lebih dari cukup. Pak Dokter harusnya duduk di kabinet merah putih. Saya bilang sama mereka, saya punya prinsip hidup. Orang Jawa bilang, ojo ngerpo-ngerpo, ojo minta-minta, ojo nyonyol-nyonyol ke awak. Ya, nek diceluk teko, kalau dipanggil Prabowo saya pasti datang. Nek dikasih amanah lakonono siap. Jadi Pak, saya ini hidupnya mengalir seperti air. Saya tidak punya ambisi apa. Tapi kalau nanti dalam perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih, kemudian ekonomi rakyat kecil, PKL UMKM, rakyat kecil semakin teraniaya, saya pasti turun gunung memimpin revolusi sosial demi bangsa negara ke depan. Gak ada kepentingan pribadi. Begitu. Baik Pak Ali, kalau begitu PKL UMKM ini membutuhkan orang-orang gila tanda kutip, antara lain seperti Anda itu ya, atau kalau yang banyak disorot publik saat ini ya, seperti Purbaya ya, perlu orang-orang seperti Purbaya atau ya, lebih ya, ini lagi ya Deddy Mulyadi kali ya di Jawa Barat ya. Apa komen Anda ini? Yang pertama, Prabowo ini kan banyak yang mengesankan. Hari ini beliau kesepian, hanya ditemani Purbaya dan Sapri Samsudin. Prabowo dengan misi besarnya mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ya, menyongsong Indonesia Maju 2040, pertumbuhan ekonomi 8%, mengembalikan pasal 33 Undang-Undang 45, menegakkan hukum, mengembalikan tanggul Indonesia tanpa kebocoran, serta 2030